siapa sebenarnya yang berhak untuk menentukan misalnya dia harus menikah, apakah orang tua atau yang menjadi pelakunya gitu, perempuan, laki-laki. Kemudian setelah itu bagaimana tanggung jawabnya, kemudian siapa sesungguhnya yang yang berhak untuk menentukan hubungan suami istri, kemudian berhak untuk yang berhak menentukan kehamilan, ya, dan seterusnya. Kemudian aspek-aspek psikologi. Jadi dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali yang ternyata di balik ayat-ayat Al-Quran itu kalau dikupas. Selamat malam Ibu dan kawan-kawan bercerita. Kembali lagi dengan saya Diah Bahtiar di bercerita episode ke-75. Ya, bercerita berbagi cerita di balik berita. Nah, ini diskusi yang dilakukan setiap malam Selasa pukul 19.30 sampai dengan 20.30 yang disiarkan secara langsung melalui uh, Instagram Berita Baruko. Oke, malam ini kita akan berdiskusi bersama Prof. Mufidah Khalil. Beliau adalah founder Women Leadership Center atau WLC El Safia yang ada di Kota Malang. Beliau juga seorang pendidik di sebuah universitas di Malang. Selain itu, beliau juga merupakan aktivis perempuan yang konsen di isu-isu gender seperti itu. Nah, malam ini kita akan berdiskusi tentang psikologi keluarga Islam berwawasan gender, yang mana ini merupakan tema yang diambil dari buku yang beliau susun di tahun 2008. Oke, kawan-kawan sekalian, uh, sebelum berdiskusi saya akan memberikan pengantar ya. Tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga Islam seperti itu. Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis dan juga terbuka, yang mana laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga perlu sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, yaitu memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia. Nah, dengan demikian, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah yang berwawasan gender, sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam Islam ini diharapkan dapat terwujud. Nah, untuk lebih mendalamnya, bagaimana sih sesungguhnya prinsip-prinsip tersebut dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut bisa diterapkan dalam praktik kehidupan berkeluarga sehingga terwujud psikologi keluarga Islam yang berwawasan gender. Maka dari itu perlu kita membahas isu ini bersama Prof. Mufidah Khalil. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kan Ibu? Alhamdulillah. Senang bisa bertemu Ibu meskipun live, karena sudah lama nggak ngaji langsung dengan Ibu. Iya. Udah pindah Ibu tempat. mungkin enggak. Alhamdulillah meskipun bisa ngaji live tapi tetap bisa ngaji. Ibu selain uh, selain ini ya Bu, sibuk di asrama, kira-kira apa saja nggih Bu kesibukan Ibu, mungkin bisa diceritakan ke kawan-kawan bercerita yang sedang nonton malam ini. Ya, baik Mbak Diah dan juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Ada Pak Mahfur, kemudian juga ada teman-teman Elsafia dan ada mahasiswa-mahasiswa saya juga ini kayaknya yang juga bergabung. Jadi aktivitas saya kalau sekarang ini ya
karena sebagai guru besar ya dan pengajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya ya aktivitas mengajar Zoom, kemudian juga membimbing, menguji, juga menguji dan mengajar dan menguji di perguruan tinggi yang lain. Kemudian masih ada seminar-seminar. Jadi seminar-seminar yang saya tekuni selama ini adalah memang masalah perempuan, gender, kemudian masalah keluarga, kemudian juga community development ya, community development untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa atau diskusi dengan para dosen, nah, seperti itu. Dan ya biasalah ada apa itu misalnya untuk mereview proposal, hasil penelitian dan seterusnya. Itu tugas-tugas yang biasa ya dilakukan oleh pada umumnya dosen. Tapi yang di luar itu ya yang masih sampai sekarang ya ada seminar ya, yang banyak sekarang ya webinar itu, webinar dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi kita juga mensupport pemikiran, menerima konsultasi untuk masalah-masalah ini dan juga masih pendampingan, jadi masih punya klien saya sampai sekarang, tidak pernah sepi, pasti ada satu berlalu ada lagi kayak begitu. Itu Mbak Dia. Ya, paling ya Bu. Uh, iya, jadi uh, kita bisa ini ya teman-teman, kawan-kawan kita bisa tahu kegiatan Ibu juga melalui apa buku yang beliau tulis karena memang konsen beliau itu di isu gender ya. Uh, Buku yang Ibu tulis berjudul Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender nih ya. Kira-kira itu apa sih Bu yang dimaksud dengan keluarga, apa psikologi keluarga Islam yang berwawasan gender seperti itu? Ya, Seperti itu. ya Mbak Dia, buku ini sebenarnya adalah buku yang saya tulis dari tahun 2008, tetapi dan kemungkinan buku ini adalah yang agak pertama gitu loh ya dalam tanda kutip. Mungkin di buku yang lain ada, cuman sepertinya itu di tahun 2008 itu. Karena 2007, 2005 ya, dari 2005, 6, 7 itu saya sudah mengajar psikologi keluarga. Kemudian dari materi-materi psikologi keluarga yang saya ajarkan beberapa semester, itu kemudian saya susun dan saya tambahkan di situ dengan berwawasan gender. Karena yang tidak ada wawasan gendernya itu sudah ada. Misalnya Profesor Ahmad Mubarok ya, kemudian juga ada ya psikologi apa itu secara umum gitu. Kemudian juga ada psikologi keluarga, tapi yaitu tadi kalau tidak salah punyanya Profesor Ahmad Mubarok yang pertama itu. Kemudian saya mencoba untuk menulis yang berwawasan gender, ya karena saya ini kan keperluannya adalah sebenarnya yang pertama adalah untuk mengajar ya, mengajar psikologi keluarga. Untuk apa pada waktu itu namanya masih jurusan ya, kalau sekarang prodi. Ya, prodi Hukum Keluarga Islam atau Ahwalus Syahsiyah, di mana Ahwalus Syahsiyah itu nantinya kan mereka akan menjadi bekerja di KUA, bekerja di pengadilan agama, kemudian juga menjadi ulama, menjadi ya tokoh-tokoh agama lah begitu. Nah ini saya tidak hanya menyampaikan psikologi keluarga, tetapi saya tambahkan yang berkesetaraan gender, yang berwawasan gender, dengan harapan nanti ketika mereka sudah lulus, mereka punya cara pandang, ya cara pandang yang lebih lengkap ya tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, baik ketika mereka melakukan pengambilan keputusan ya sebagai seorang hakim, kemudian juga mendampingi calon-calon pengantin dan kemudian di KUA itu sebagai penghulu, kemudian juga sebagai advokat, ya mereka juga akan bersentuhan dengan laki-laki perempuan. Dan yang paling berat itu ketika di dua tempat itu ya, di
mana itu di PA dengan di KUA itu pasti akan KUA mempertemukan laki perempuan, kemudian membina juga, sementara yang di PA adalah mengambil keputusan untuk bercerai atau tidak bercerai gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Makanya saya sisipkan di situ supaya mereka nanti mendapatkan pembelajaran yang lebih lengkap begitu, Mbak. Ya. Ya, jadi punya ini bisa jadi panduan ya teman-teman ya. Ya, suaranya Mbak. Oke, halo, Ya. halo. Ya, sudah Maaf. bisa didengar. Oke, Bu. Ya. Jadi bukunya bukan hanya bisa jadi panduan untuk pasangan yang sedang membangun rumah tangga ya Bu, tapi lebih luas ya, lebih Ya. luas manfaatnya. Dan ini Mbak Diah, saya tambahkan lagi, itu juga saya gunakan untuk untuk seminar-seminar, ya seminar-seminar untuk pelatihan, karena juga bisa dimanfaatkan untuk para LSM ya, para aktivis perempuan yang menekuni di bidang keluarga, ya itu sangat terbantu. Jadi baik itu untuk pendampingan, kemudian juga untuk pembinaan keluarga sakinah, itu ternyata memberikan manfaat. Ya modelnya ya kayak begitulah tampilannya bukunya, tapi itu sudah disitasi, tidak tahu katanya paling banyak buku saya itu yang paling banyak disitasi. Terus saya melihat di beberapa repositori di perguruan tinggi itu juga menggunakan ya, terutama adalah di UIN, IAIN, dan STAIN yang ada prodi ahwalusasya atau hukum keluarga Islam. Itu memang banyak yang menggunakan buku itu sehingga sudah diterbitkan edisi keempat, kalau tidak kelima ya, kalau tidak salah kelima itu yang 2020 awal ya, itu yang paling akhir itu. Jadi awalnya 2008, kemudian 2010 apa 11 gitu, kemudian 2014, terus 2000 berapa. Pokoknya saya tidak pernah ngurus untuk urusan yang di apa itu, karena kan itu sudah miliknya kampus ya, saya menyerahkannya kepada kampus. Nah, jadi itu dan banyak dimanfaatkan juga untuk pasangan-pasangan mau menikah. Ya, jadi misalnya saya pakailah hadiah-hadiah kado-kado buat orang-orang sekitar saya ya, ketika saya masih ada stok gitu. Jadi gitulah, mudah-mudahan bermanfaat gitu aja. Tapi itu masih perlu untuk banyak direvisi dan mungkin ada buku-buku yang bisa menyusul buku saya itu, baik yang mungkin akan saya tulis sendiri maupun ditulis orang lain. Itu Mbak. Jadi ini sudah buku keberapa Bu? Keberapa Bu? Kalau cetakannya mungkin keempat ya. Oh, Seingat ceritanya. saya keempat, iya. Nggak tahu kalau sudah kelima. Keempat kayaknya yang terakhir itu. Cuman yang keempat itu saya tidak begitu tahu, tiba-tiba sudah nongkrong di beberapa toko buku gitu. Ya, karena ya punyanya Win ya, jadi sudah saya serahkan ke Win. Jadi menarik ya, ini menyangkut psikologi dan juga kesetaraan gender seperti itu, jarang-jarang juga diulas nggih Bu. Nah, kalau mengenai psikologi ini kan berkaitan dengan kesehatan mental nggih Bu, dengan kesehatan mental pasangan yang menjalin rumah tangga seperti itu. Nah, seperti apa pemahaman mengenai keadilan gender yang kemudian bisa ditanamkan pada keluarga? Iya, begini Mbak. Jadi tujuan perkawinan itu kan kalau di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 ya, itu kan tujuannya adalah membangun keluarga keluarga sakinah ya. Di keluarga sakinah sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga begitu. Sakinah itu sulit loh. Karena sulit dicerna, karena itu sangat abstrak. Nah, seringkali orang kalau berdiskusi tentang persoalan suami istri
itu pasti berkaitan dengan hak dan kewajiban. Itu yang paling banyak dibicarakan. Ya boleh tidak boleh, halal haram kayak begitu. Ya termasuk juga ketika di KUA itu yang dilihat adalah berkas-berkas, kemudian yang dilihat lagi adalah sudah lengkap, kemudian dipastikan orang yang mau menikah, sudah ada rukun syaratnya sudah dipenuhi, ya semuanya adalah masih pendekatan fikih. Di pengadilan agama apalagi gitu ya, itu semuanya adalah masih dalam pendekatan fikih. Nah, saya mencoba untuk melihat kembali bahwa ada sisi lain yang menjadi penting untuk disebarluaskan melalui buku, melalui ceramah-ceramah pada waktu itu ya, sejak tahun 2000-an itu saya sudah memulai untuk yang berperspektif psikologi. Saya sering berdiskusi dengan Pak Mahkur ya, Dr. Mahkur itu yang dari Fakultas Psikologi, kemudian ada Mbak Yuli, ya Yuliati Khotifah, ya, itu juga sering. Kemudian dari situ saya melihat bahwa ini harus ada rumusan dan implementasinya menjadi lebih mudah untuk para baik itu adalah para pasangan suami istri maupun yang akan menikah gitu. Dan juga kepada mahasiswa ya terutama karena ini adalah kebutuhannya untuk perkuliahan. Nah itu harus dirumuskan gitu bahwa relasi suami istri itu tidak hanya menyangkut persoalan hukum tetapi juga persoalan mental, persoalan kepribadian, persoalan ya nanti nyambungnya juga dengan akhlak, ya, nyambungnya dengan gender, ya, bagaimana membangun relasi karena suami istri itu mempunyai diciptakan oleh Allah dengan ciptaannya yang tidak bukan ciptaan yang untuk saling menguasai ya, bukan relasi-relasi yang kemudian relasi yang hierarkis ya, misalnya yang satu memimpin, yang satu dipimpin ya. Tetapi kalau dalam kesetaraan gender itu adalah bahwa suami istri adalah hamba Allah, suami istri adalah mempunyai hak kewajiban yang sama sebagai manusia. Apa yang dilakukan baik ya bagi istri untuk ibadah, untuk amal soleh itu sebenarnya juga baik dilakukan oleh laki-laki. Demikian juga ya sepanjang itu adalah peran-peran yang sifatnya peran sosial, peran gender ya, berdasarkan konstruksi sosial kita bisa melakukan itu untuk berikhtiar ya bagaimana dari awal ya pasangan ini memang benar-benar laki-laki perempuan itu benar-benar dia memulai dari kehidupan yang setara dan terus-menerus kesetaraan itu menjadi bagian penting dalam fondasi kehidupan membangun keluarga sakinah. Nah, jadi kalau di dalam buku saya itu saya definisikan bahwa keluarga sakinah itu yang menyangkut biopsikososial, kemudian juga spiritual. Karena kalau ini terpenuhi maka akan menjadi sakinah dan juga akan menjadi maslahah. Di samping juga ada kalau di buku yang lain ya, yang saya baca misalnya tentang fungsi-fungsi keluarga ya, ada 7 fungsi atau 8 fungsi keluarga, fungsi religius, fungsi edukasi, fungsi ekonomi, fungsi keamanan, fungsi kenyamanan, kasih sayang dan lain sebagainya itu juga menjadi bagian yang penting untuk dibicarakan di situ. Ya, sampailah bagaimana membangun relasi, hak-hak reproduksi, ya, mulai dari siapa sebenarnya yang berhak untuk menentukan misalnya dia harus menikah, apakah orang tua atau yang menjadi pelakunya gitu, perempuan, laki-laki. Kemudian setelah itu bagaimana tanggung jawabnya, kemudian siapa sesungguhnya yang yang berhak untuk menentukan hubungan suami istri, kemudian berhak untuk yang berhak menentukan kehamilan, ya, dan seterusnya. Kemudian aspek-aspek psikologi.
Jadi dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali yang ternyata di balik ayat-ayat Al-Quran itu kalau dikupas ternyata banyak sekali berkaitan dengan berkaitan dengan aspek-aspek psikologi. Dan ketika kita diskusikan terus-menerus di kelas ya, itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya persoalan psikologi keluarga itu menjadi pembahasan di dalam bagaimana kita membangun keluarga sakinah. Jadi sementara ini kan harus mereka itu selalu dikaitkan dengan persoalan fikih. Itu Mbak Dia ya. Dan terakhir saya dalam buku itu membahas tentang bagaimana hak anak, kemudian juga konseling keluarga. Di konseling keluarga itu menjadi bagian yang juga penting dalam membahas tentang psikologi keluarga. Karena persoalan gangguan mental, kemudian dengan berbagai macamnya itu juga harus ada jalan keluar bagaimana keluarga itu menjadi satu sistem, ya, keluarga sebagai sistem yang satu sama lain saling mempengaruhi, dan jika terjadi sesuatu yang tidak beres dari aspek psikologi, maka konseling keluarga itu kemudian menjadi mempunyai peran yang sangat penting. Nah, persoalannya adalah di masyarakat belum begitu menyebar ya. Kalau sekarang itu kan ada TPG, kemudian ada posyandu gitu ya, ada posyandu, ada lansia, kemudian ada banyak ya kelompok-kelompok di masyarakat itu, ada TPG, ada majelis taklim ya. Tapi belum ada family corner gitu ya, yang spesifik untuk memberikan pendampingan, kemudian memberikan informasi-informasi edukasi kepada masyarakat, termasuk juga nanti akan bertemu dengan programnya genre ya dari BKKBN, kemudian keluarga maslahah ya kalau di NU itu, kemudian juga akan bertemu dengan yang di Aisyah itu juga ada keluarga sakinah. Dan banyak lagi yang itu nantinya satu sama lain akan saling melengkapi untuk di masyarakat. Cuman gerakan ini masih belum banyak, hanya dibicarakan, tapi belum ada institusi tersendiri yang itu sebenarnya ada bisa dilakukan. Persoalannya begini, kalau dulu itu mediator ya, mediator untuk kalau ada orang punya masalah kemudian mau cerai, itu kan ada proses mediasi. Itu dulu dilakukan oleh hakim gitu. Tapi sekarang mediasi disendirikan menjadi profesi khusus bagi mereka yang bersertifikat, maka dia bisa melakukan mediasi resmi ya, dan itu juga digaji oleh pemerintah. Nah, yang satu lagi ini family corner ini yang masih ketinggalan. Jadi yang diurus itu orang mau cerai, tetapi orang yang dibina ketika dia akan melakukan perkawinan dan selama proses perkawinan yang cukup panjang, ini juga seharusnya ada gitu loh ya. Dan ini semuanya adalah dipelajari melalui psikologi keluarga, dan di bagian akhir itu adalah konseling keluarga. Seperti itu Mbak Dia. Jadi ini ya Bu ya, wawasannya sudah diwacanakan di mana-mana seperti itu nggih Bu. Tapi masih di di lingkup agama Islam saja. Kalau misalnya ini diaplikasikan pada keluarga yang non-Islam, apakah mungkin akan menjadi berbeda seperti itu? Iya, saya kira sama aja ya, tinggal istilah-istilahnya aja yang ubah gitu. Misalnya kalau di agama Hindu, misalnya di agama Buddha itu kan ada istilah-istilah yang menggunakan bahasa kitab sucinya gitu. Kalau kita menggunakan bahasa Al-Qur'an gitu. Tapi pada prinsipnya sama gitu loh ya, karena persoalan perkawinan itu yang paling mendekatkan seluruh umat beragama. Ya, prinsip-prinsipnya itu sama itu. Sakinah itu ya begini, yang orang tidak boleh berzina, orang tidak boleh selingkuh, orang harus punya komitmen, orang itu harus sama itu. Jadi saya baca di beberapa tulisan yang diterbitkan baik oleh gereja, oleh
artikel-artikel ya, keluarga sakinah menurut Hindu, menurut Buddha, menurut Konghucu ya, itu punya prinsip-prinsip yang sama. Hanya istilah kita itu ada maslahah, kemudian ada sakinah, kemudian ada musyawarah, kesetaraan, adalah, keadilan gitu ya. Tapi mereka juga punya istilah-istilah itu dan itu keren gitu ya. Kalau sudah diskusi tentang persoalan ini karena menyangkut persoalan kemanusiaan ya, ini adalah menyangkut persoalan kemanusiaan. Agama manapun itu bisa bertemu dalam satu prinsip yang sama. Ini kan ya. Jadi menurut saya yang paling bisa didiskusikan bersama itu memang ya persoalan keluarga, persoalan psikologi keluarga. Tetapi kalau hukum mungkin akan berbeda karena ada yang tidak boleh tidak boleh poligami, kemudian ada yang tidak boleh perceraian gitu ya. Dalam Islam itu ada. Ini yang membedakan. Itu enggak dia. Oke. Ini kan wawasan ini kan sudah diwacanakan sejak tahun 2008. Mungkin sekarang kan ini ya Bu ya sudah, kalau sekarang berarti sudah 12 tahun yang lalu ya Bu buku ini sudah ditulis. Kiranya Iya. ada wawasan perkembangan ke arah yang lebih baik terkait wawasan gender pada keluarga Islam ini seperti itu. Iya. Yang jelas itu setiap dari awal tahun 2008, 2005 ya, ketika saya mengajar. Kemudian mahasiswa itu masih banyak yang protes-protes, terutama adalah laki-laki. Ada juga yang perempuan itu yang protes-protes itu. Tapi seiring dengan terus-menerus buku itu kemudian juga dibaca, kemudian kakak kelasnya memberikan pada adik kelasnya, kemudian terlibat dalam diskusi-diskusi, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Semakin ke sini mahasiswa saya yang saya ajar yang dalam kuliah mata kuliah psikologi keluarga itu semakin ke sini mereka itu semakin siap. Dan konsep-konsep yang dikemukakan itu andai kata salah itu salahnya hanya sedikit-sedikit. Kalau dulu itu total gitu ya. Jadi saya harus satu persatu menjelaskan gitu. Kalau sekarang itu mereka misalnya tentang konsep gender itu mereka membaca sekilas mereka udah paham. Kalau dulu itu luar biasa, susahnya bukan main. Oleh karena itu saya harus mengajar tetapi juga sekaligus untuk membuka wawasan gitu ya. Tidak hanya sekedar mengajak berdiskusi mereka, benar-benar membuka wawasan, melakukan sosialisasi ya, sampai dia paham tentang konsep gender itu, baru nanti kita integrasikan ke dalam psikologi keluarga. Jadi misalnya apa yang dirasakan oleh laki-laki dengan apa yang dirasakan oleh perempuan karena konstruksi sosial, maka bagaimana membangun relasi itu menjadi baik, komunikasi itu menjadi efektif, kemudian memahami berbagai persoalan keluarga dan sebagainya. Makanya dalam diskusi-diskusi itu akhirnya sekarang yang mereka kemudian kuliah lagi di S2 yang sudah pernah mengambil mata kuliah di S1 itu akan sangat berbeda dengan mahasiswa yang tidak mengambil. Misalnya mahasiswa dari universitas lain atau sekolah tinggi atau YAI yang lain, kemudian masuk di UIN Malang, mengambil S2, dan ketemu lagi dengan mata kuliah psikologi keluarga yang itu sudah pemikiran karena sudah S2 kan. Nah, tidak lagi hanya sekedar bagaimana konsep, tapi sudah pemikiran. Nah, mereka harus belajar banyak gitu. Ya, jadi biasanya kalau diskusi tugas kelompok, dia harus bergabung dengan yang sudah mendapatkan materi psikologi keluarga. Ya, jadi misalnya ada 16 mahasiswa, maka dibagilah dua-dua, yang satu itu yang sudah pernah mendapatkan, yang satu yang belum gitu. Sebab ini berat buat mereka yang belum mendapatkan sama sekali. Pertama, psikologi yang mereka itu adalah basicnya adalah hukum ya, hukum Islam, keluarga Islam, kemudian yang keduanya adalah gender. Jadi ini benar-benar integrasi antara hukum keluarga Islam dengan psikologi
Islam gitu ya, karena ada Islamnya juga, dan yang terakhir adalah gender. Nah, kemudian ada yang menarik dari beberapa buku yang sudah saya sebarkan, baik itu ya untuk hadiah, kemudian juga untuk ini ya, untuk apa itu kenang-kenangan buat manten dan sebagainya ya pada teman-teman. Itu ada banyak yang memberikan respon, yang respon positif ya. Ada seorang tokoh juga yang dia itu dengan gender itu sudah tidak mau lah, pokoknya tidak mau. Baru aja ngomong gender dia udah nggak mau, menolak. Gitu ya. Begitu membaca buku saya langsung dia merespon gitu. Terus buku yang saya kasih dia mintakan tanda tangan ke saya, terus dia bilang buku saya ini apa bisa dicerna gitu ya. Ya alhamdulillah itu karena ya untuk kuliah itu kan tidak seperti kalau kita di LSM. Kalau di LSM kan memang kita concern di situ dan ada apa ya, ada capaian-capaian yang mengubah gitu ya, yang mengubah secara jangka pendek gitu. Tapi kalau di perguruan tinggi kan bagaimana mahasiswa itu memahami, kemudian mencerna dengan baik, dia bisa menulis lagi gagasan-gagasan tentang itu dan seterusnya. Nah ini, kemudian ada satu lagi ya yang menarik. Ada mahasiswa saya S2. Ya, mahasiswa saya S2 itu suaminya itu luar biasa. Luar biasa, bias gender dan masih sangat-sangat KDRT itu sudah agak ya, apa ya, adalah unsur-unsur KDRT sekalipun itu hanya verbal gitu. Dia itu sedih gimana cara mengubah. Saya jelaskan tentang gender malah dia marah. Akhirnya dia suka baca enggak terlalu Bu, tapi kadang-kadang juga ada sih buku yang dibaca. Udah gini aja. Dia paling sering duduk di mana atau dia paling sering di sudut bagian mana rumah itu yang dia selalu ada. Oh ya, dia itu ada meja gitu yang dia sering duduk di situ, kopi juga saya siapkan di situ. Oke. Bukalah buku tentang relasi gender. Ya, relasi gender dalam keluarga. Babnya kan ada itu, relasi gender dalam keluarga. Itu kemudian dibuka. Terus dibiarkan di situ. Ya, buka aja bukunya. Saya suruh untuk buka, buka aja. Nanti kalau dia kebetulan ada bersama dengan membaca dan ada hidayah dari Allah, mungkin dia akan bisa berubah. Ternyata alhamdulillah, Bu, sudah. Dia akhirnya mau Bu baca itu. Padahal biasanya buku yang lain-lain dia nggak mau baca. Dia mau baca itu. Kemudian setelah dibaca, terus tanya ke saya, ini siapa yang nulis? Ini dosen saya. Gitu. Nah, kemudian ini bagus ya, gitu. Tapi saya masih belum begitu paham. Saya mau buka yang bagian depan. Oh, enggak usah dibuka depan, di ini aja sudah bisa dibahas. Nah, itu akhirnya berubah. Terus kemudian dia buka lagi yang bagian belakang, agak ke belakang itu ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di situ dia baca lagi, ternyata dia paham bahwa ini tidak cocok perilaku saya selama ini kepada istri itu ternyata adalah tidak sesuai dengan Islam gitu. Dia taunya dari situ. Karena pahamnya dia itu KDRT itu seperti itu kasus yang dibawa ke kantor polisi, terus suaminya dietrek-etrek kemana-mana kayak begitu. Difahaminya itu seperti itu. Setelah dia tahu konsepnya dalam Islam itu apa itu KDRT itu adalah seperti ini dan ini tidak boleh karena tidak selaras dengan ajaran Islam sendiri. Rasulullah memberikan contoh yang begitu bagus sebagai uswatun hasanah dengan keluarga beliau. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan, beliau itu adalah sangat santun, dengan perempuan juga sangat menghargai. Akhirnya dia tersadarkan. Nah, jadi itu juga tidak hanya sekali ya, ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi tidak tahu buku saya itu ya biasa aja menurut saya, kumpulan dulunya kumpulan materi kuliah gitu aja. Kemudian saya tambahkan sana sini, ya udah jadilah seperti itu. Iya, mungkin Mbak Dia nanti mau menulis ya, menulis apa, menulis sambungannya ya dari itu, kemudian dikaitkan dengan biologi, mungkin juga akan Ya, Bu, bisa insya menambah Allah. Ya, Bu, berkaitan. bimbingannya, Bu. Itu Mbak Dia.
Oke, menarik ya Bu ya. Semacam bukunya semacam buku ajaib seperti itu ya Bu. Jadi mampu memberikan wawasan yang awalnya ditolak ya, kalau kalau pemahaman kesetaraan gender kan selama ini eh, banyak yang menolak seperti itu Bu. Tapi ketika membaca buku yang Ibu susun, eh, pembacanya mudah untuk menerima seperti itu. Ya, Kalau Ibu ada alhamdulillah. pertanyaan, oke. Ya. Mungkin Oke. dari kawan-kawan ada yang mau bergabung juga untuk berbagi cerita. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari chat box ya Bu ya. Nah, bagaimana eh, tahapan-tahapan ya Bu, Hmm. tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang apa yang berperspektif psikologi Islam yang berwawasan gender seperti itu Bu. Mungkin ada tahapan-tahapan yang mudah untuk kita terapkan di rumah tangga seperti itu Bu. Ya, jadi memang kalau mau dirunut dari awal ya, karena ada yang namanya perspektif gender ya. Jadi sebelum perspektif gender itu kan ada yang namanya sensitif sensitif gender itu, jadi merasakan uh, apa ya tentang bagaimana laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ada gender awareness ya. Jadi ada gender sensitivity, gender awareness, kemudian baru perspektif. Jadi memang itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama memang ya awareness, ada kesadaran gender. Kesadaran gender itu memahami bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memang ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, perlu dipikirkan ulang, perlu untuk difahami lebih dalam. Kalau tidak ada kesadaran itu ya dianggapnya biasa aja. Kalau misalnya ada istri kena KDRT atau suami yang bisa juga ya, itu ya dianggapnya itu adalah fenomena biasa saja. Tapi kalau ada kesadaran itu kemudian memunculkan bahwa ini ada sesuatu masalah yang harus diselesaikan. Nah, kalau sudah di tahapan itu kemudian dia bisa merasakan punya sensitivitas untuk melihat berbagai persoalan dalam keluarga itu menjadi mudah gitu. Oh, ini keluarga itu harus seperti ini yang tidak boleh, ini yang boleh, dan yang baik dilakukan, yang maslahah dilakukan itu adalah seperti ini untuk membangun keluarga yang berwawasan gender itu. Jadi ya mulai dari bagaimana antara laki perempuan itu mempunyai akses yang sama ya, karena keduanya itu menjadi baik laki-laki perempuan sebagai suami istri atau sebagai anggota keluarga lainnya, itu mereka dalam keluarga adalah menjadi satu sistem yang satu sama lain itu saling mempengaruhi ya. Jadi harus dibangun sebuah kesetaraan. Nah, kesetaraan di sini bukan berarti tanpa kelas ya. Tetap aja siapa yang tua harus dihormati, siapa muda harus dikasih sayangi ya. Seperti itu, masih menggunakan koridor hadis Rasulullah gitu. Nah, jadi melakukan jadi bukan berarti kalau sudah kesetaraan demokrasi itu kemudian sama saja kita mau yang tua yang muda dianggap sama, tidak seperti itu. Tetap aja kita akan menggunakan akhlakul karimah ya. Jadi bagaimana satu sama lain itu bisa menjaga gitu ya. Kemudian juga bisa memahami bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai peran-peran dalam kehidupan ini yang bisa dilakukan sepanjang itu baik dilakukan oleh perempuan, sepanjang itu baik dilakukan oleh laki-laki, itu bernilai ibadah ya di dalam sebuah keluarga, maka itu harus dipahami ya. Misalnya apa itu melakukan pekerjaan rumah tangga ya, bagi istri itu baik apa enggak? Itu baik kan dan berpahala. Bagi laki-laki misalnya dia melakukan apa ya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga untuk meringankan beban istri ya, apakah itu baik-baik dilakukan, maka dia berpahala. Nah, harus difahami seperti itu. Dan sekarang ini kan
sudah banyak dimudahkan ya dengan teknologi, sehingga laki-laki perempuan itu dalam peran-peran tanggung jawabnya itu sudah dapat keduanya bisa melakukan. Ya, tidak hanya akses yang dibuka, tetapi sudah diberikan peran-peran, dan setiap peran itu harus difahami tidak memiliki nilai yang berbeda-beda gitu ya, punya nilai yang sama. Jadi bekerja di luar rumah, bekerja di dalam rumah itu sama-sama baiknya, sama-sama maslahatnya, seperti itu. Karena kalau dipahami segregasi antara laki perempuan dengan peran publik domestik, itu publik lebih unggul dari domestik, itu yang selama ini ada, itu yang membuat kemudian wilayah perempuan adalah wilayah dunia nomor 2 gitu, bukan yang utama. Ya, kalau toh dia bekerja itu pun dianggapnya sebagai suplemen, ya, sebagai komplementer, gitu. Tidak sebagai sesuatu yang yang dinilai sama dengan posisi laki-laki yang tadi. Kemudian juga dalam pengambilan keputusan, dalam keluarga itu berdasarkan musyawarah, ya, komitmen misakon walido itu harus ditanamkan, ya, karena itu adalah fondasi ya yang paling awal misakon walido itu. Kemudian jadi perjanjian sakral, sehingga kita harus merawatnya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka memahami bahwa pasangannya itu adalah sosok yang sama dengan dirinya. Jadi engkau adalah diriku dalam bentuk yang lain, gitu ya. Jadi sama dengan diri kita, hanya saja berpisah secara fisik, gitu ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah ini yang bisa merasakan. Ini namanya sensitivitas gender, memiliki sensitivitas gender. Nah ini. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu juga harus musyawarah. Musyawarah tidak ada yang disebut kalah menang ya, tetapi di situ ada yang namanya kesepakatan. Kesepakatan untuk kebaikan dan pengambilan keputusan itu kalau antara maskulin dan feminin itu digabungkan ya, itu akan menjadi lebih bijak gitu, akan lebih bijak. Misalnya untuk bagaimana memutuskan pendidikan buat anak, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana mencari nafkah, bagaimana dan seterusnya, itu saya kira akan lebih bagus ya suara kedua belah pihak itu. Termasuk juga istri bekerja di rumah saja atau dia memilih untuk bekerja juga di luar rumah, itu juga harus bukan dimintakan izin begitu ya. Jadi kalau izin itu kan kalau habis izinnya kan bisa dicabut suatu-waktu. Nah ini tidak izin, namanya adalah musyawarah mufakat. Jadi kalau dulu kan ini diizinkan oleh suami, bukan begitu. Jadi yang ada adalah diputuskan bersama dengan suami atau diputuskan bersama istri. Nah itu yang bagus. Kemudian juga muasyarah bil ma'ruf, ya ini untuk menghindari kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi muasyarah bil ma'ruf itu namanya aja juga ma'ruf ya. Jadi harus disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Mana yang baik, kemudian yang di situ tidak mengandung unsur diskriminasi gender, ya, baik itu merugikan laki-laki maupun merugikan perempuan. Ya, itu diterapkan gitu. Sepanjang urufnya adalah uruf yang sahih. Kalau urufnya itu uruf yang fasid, maka ya harus dihindari. Nah, ini jadi yang baik seperti apa? Orang Madura baik membangun kesetaraan gender ala Madura itu kayak apa ya gitu ya. Ekspresi-ekspresi yang menyangkut persoalan mental ya, psikologis itu menjadi sangat penting di dalam membangun relasi ini. Mulai dari bagaimana dia harus jatuh cinta, bagaimana merawat cinta, bagaimana dia misalnya dia yang suka pacaran misalnya dalam tanda kutip ya, persiapan untuk kawinan, sampai dia memutuskan untuk menikahnya kapan, sampai ketemu dengan dua keluarga yang berbeda mungkin ya, secara budaya dan secara adat istiadat. Kemudian saling memahami orang yang dulunya tidak pernah kenal dari kecil. Kemudian
dia dengan kehidupan yang baru, dengan keluarganya yang baru, kemudian diteruskan dengan bagaimana membangun membangun kesejahteraan dalam keluarga dari aspek ekonomi, dari aspek ibadah, kemudian pendidikan dan seterusnya. Wah, ini kan luar biasa itu ya. Jadi keluarga itu seperti negara kecil gitu. Nah, kalau itu tidak bisa memahami dari aspek-aspek psikologisnya, itu ya mereka nanti akan rapuh, gitu. Akan rapuh. Karena semuanya itu mesti menyangkut pikiran, perasaan, harapan, kemudian juga ekspektasi, kemudian juga menyangkut persoalan imajinasi, macam-macam ya, itu yang ada persoalan ini ya, ada konflik juga, kemudian juga ada bagaimana resolusi konflik di dalam keluarga, kemudian bagaimana saling memahami karakter, kemudian juga temperamen ya, yang berbeda-beda. Itu semuanya sangat kompleks, dan disitulah terjawabnya adalah dengan psikologi keluarga. Dan psikologi keluarga tidak hanya berhenti sampai di situ, harus melihatnya dari aspek kesetaraan gender. Jadi tahapannya ya belajarlah mulai dari sebelum menikah, bahkan sebelum kenal dengan namanya perempuan atau namanya laki-laki yang nanti kalian semuanya akan jatuh cinta ya. Maka itu harus dipelajari terlebih dahulu. Makanya kan pendidikan kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental untuk membangun keluarga itu memang harus disosialisasikan sejak awal ya, misalnya di tingkatan SMA gitu ya. Bahkan sekarang malahan anak SMP itu juga sudah memahami persoalan seksualitas, tetapi mereka tidak memahami akibat-akibatnya, tidak bisa menyikapi dengan bijak ya. Kemudian ketika dia menikah pun juga kemudian menjadi rapuh. Jadi banyak hal ya yang berkaitan dengan persoalan keluarga itu yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan hukum ya, tetapi juga banyak hal yang harus dilihat dan didiskusikan dengan bidang keilmuan ya, psikologi dan berwawasan gender. Prosesnya panjang sekali nih Bu. Iya, Sangat jadi ya, paling tidak itu ada ini ya, ada negara atau pemerintah juga harus punya kontribusi dalam hal ini melalui KUA gitu. Kalau toh KUA itu tidak bisa mengcover seluruhnya, itu setidaknya adalah diintegrasikan ke dalam Dasawisma, dengan PKK, dengan organisasi-organisasi, pondok-pondok pesantren, itu harus ada rumusan-rumusan bagaimana membangun keluarga sakinah. Itu jangan dimulainya pada orang mau menikah dengan 20 menit melakukan apa yang disebut dengan rapak atau jomboan itu ya, atau yang disebut dengan binwin, bimbingan perkawinan. Itu kan formalitas ya, lebih banyak formalitasnya. Tapi untuk pembekalan itu semuanya itu ya harus dimulai. Dan pembekalan itu tidak harus tidak harus dengan ribet ya, tetapi bisa dengan tutorial. Misalnya ada YouTube gitu, kemudian ada TikTok, kemudian juga ada film-film pendek gitu, yang itu bisa dibaca, dan diupdate terus gitu, sesuai dengan. Dan contohnya banyak sekali, model keluarga pedesaan, model keluarga perkotaan, model keluarga masyarakat awam ya, mereka bagaimana membangun relasi. Kemudian juga pada masyarakat yang mereka sudah terpelajar dan seterusnya, itu ada contoh-contoh yang banyak di situ. Jadi contohnya jangan orang gedongan aja. Ya, orang yang merasa tidak gedongan dia akan melihat itu ulat gitu. Wah, orang berkeluarga itu kayak gitu ya, dia punya mobil, dia punya ini, tidak seperti itu. Tapi harus banyak banyak variannya sehingga nanti bisa dilihat banyak orang dan itu di-share di YouTube. Saya kira itu sangat bagus. Cuman
semuanya itu kan juga harus disinkronkan dengan program pemerintah yang selama ini memang Kementerian Agama itu sudah melakukan, ada regulasinya juga. Tapi implementasinya sampai ke masyarakat ini yang belum gitu. Dan itu harus dilengkapi dengan ada aspek medis, ya, ada aspek psikologis, kemudian ada aspek sosial, aspek-aspek yang lain yang semuanya itu juga masuk, termasuk bagaimana program pemerintah itu juga menjadi bagian dari video-video yang ada di situ. Sehingga kita merasa kita berkeluarga ini diayomi loh oleh negara. Kalau kita ada apa-apa itu tidak hanya perginya ke PA kemudian cerai, tetapi ada, ya, ada ruang-ruang yang untuk bisa kita manfaatkan untuk penguatan di dalam keluarga itu sendiri, terutama adalah penguatan. Kalau penguatan ekonomi itu kan banyak, ya, sudah banyak orang melakukan dan itu mudah didapatkan. Tapi ini penguatan mental, penguatan spirit, ya, spirit, bukan hanya spirit keagamaan, ya, tetapi juga spirit-spirit hidup seseorang itu, karena banyak hal yang harus dihadapi oleh keluarga itu. Nah, ini mungkin pertama adalah akan menurunkan angka perkawinan di bawah umur. Kemudian yang kedua akan mengurangi angka KDRT, jumlah KDRT, kasus-kasus KDRT. Yang ketiga akan mengurangi jumlah perceraian, angka perceraian dan perselingkuhan. Perselingkuhan itu jumlahnya banyak tapi tidak tercover, ya, karena biasanya perselingkuhan ini hanya mereka aja, padahal kan 4 dari keluarga itu 1 itu potensi untuk selingkuh itu ada gitu loh, ya. Jadi lah ini kalau seluruh Indonesia dengan jumlah keluarganya sekian banyak itu, kalau tidak ada pendampingan semacam ini, ya, maka ya terus menerus angka perceraiannya semakin tinggi, angka KDRT juga tinggi, nikah di bawah umur juga banyak karena memang tidak disiapkan bagaimana menjadi remaja-remaja yang mereka memahami tentang bagaimana relasi dia, ya, sebagai laki-laki, sebagai perempuan, dan nanti dia itu akan bertanggung jawab gitu loh, ya, bertanggung jawab benar-benar rijal dan nisa, bukan ada karual unsa gitu, ya. Kalau ada karual unsa kan sekedar menikahnya sama dengan hewan dan sebagainya, itu kan menikahnya ada karual unsa gitu. Tapi kalau rijal dan nisa itu adalah orang yang sudah memiliki tanggung jawab, memiliki martabat, mempunyai harkat dan martabat, ya, itu yang akan menjalankan kehidupan keluarga, ya, memahami semua yang menyangkut yang diperlukan di dalam keluarga itu dengan cara-cara yang mudah gitu, ya, sehingga yang lulusan SMP pun dia juga paham tentang itu, ya. Jadi buku ini tidak diajarkan untuk kelompok-kelompok yang sudah terpelajar, tetapi juga mereka yang benar-benar yang masih awam itu dia bisa merasakan, dan gender yang diintegrasikan ke situ juga tidak terlalu elitis, ya, cara menjelaskannya, tapi harus dengan cara-cara yang sederhana. Iya. Jadi ini ya Bu, ya, butuh effort yang sangat kuat dan proses panjang ya Bu untuk memahamkan wawasan kesetaraan gender ini ya Bu, ya. Iya. Gitu. Jadi sepanjang mungkin Ibu jadi aktivis sejak tahun 80-an ya Bu, dari tahun 80 nggih Bu? Kalau nggak salah nggih Bu. Dari tahun 80-an. 30 tahun. Sudah kurang lebih 30 tahun nggih Bu? Iya, 30 tahun. 30 tahun lebih Ibu konsen di isu-isu perempuan. Iya. Ya, hambatan apa ya Bu? Halo? Oke. Selama sepanjang perjalanan itu hambatan apa saja yang Ibu hadapi? Tentunya di tahun 80 kan berbeda dengan tahun 2000-an seperti itu Bu. Iya.
Iya, jadi di tahun 80-an itu masih menggunakan women and development ya. Jadi di Indonesia itu masih ada peranan wanita gitu ya. Jadi sejak 84 di mana ada lahirlah satu kementerian yang namanya Kementerian Peranan Wanita ya pada waktu itu, dan masih menggunakan women and development, bukan gender and development, sehingga eh, perempuan itu didorong untuk maju tetapi tidak dimunculkan relasi laki-laki perempuannya ya. Dulu saya kalau ceramah itu ya perempuan sebagai ya wanita, sebagai wanita, pakai wanita ya, wanita sebagai istri, wanita anak, wanita sebagai istri, wanita sebagai ibu gitu ya. Itu ya berkutat dari itu, dan yang keempat adalah sebagai warga negara. Semuanya itu dijelaskannya adalah lebih banyak ke situ. Tapi saya juga mikir, nah ini perempuan disuruh untuk menjadi apa ya, menjadi berkontribusi untuk pembangunan yang luar biasa di dalam rumah, di luar rumah ya. Ini kemudian hambatannya adalah masih melihat masyarakat masih melihat bahwa yang seperti itu dilakukan oleh perempuan itu termasuk perempuan yang ada yang mengatakan nggak benar, perempuan yang nggak taat pada suami, perempuan yang meninggalkan tanggung jawabnya di rumah tangga, kayak seperti itu. Kalau dia kepingin untuk menjadi tenaga, misalnya tenaga profesional gitu ya. Ya sudah banyak perempuan jadi guru, menjadi dosen, menjadi apa saja. Tetapi mindset orang itu masih melihat bahwa yang ideal jadi perempuan itu kalau ditanya gitu ya. Yang ideal jadi perempuan adalah ibu rumah tangga, itu masih tetap seperti itu. Sehingga ada ibu rumah tangga, wanita karir itu seolah-olah sesuatu yang dibedakan. Kalau mau memilih wanita karir ya gak mulih-mulih gitu ya. Karena rumahnya ini adalah ibu rumah tangga gitu ya. Ibu rumah tangga ya udah ibu rumah tangga gitu. Nah sekarang kan tidak, itu udah dibongkar semua. Itu tahun 80-an masih seperti itu. Saya juga mikir itu. Akhirnya kan pertanyaan-pertanyaan bapaknya itu tidak mendukung, itu banyak sekali itu. Jadi saya itu sebenarnya bisa, saya juga terpelajar lah ya pada waktu itu ya. Saya ini sudah sarjana muda gitu ya. Di SMA zaman itu kan orang SMA perempuan lulus SMA gitu kan ya udah bisa bekerja. Nah itu mereka punya hambatan-hambatan tradisional ya, kultural, hambatan kultural yang ada di rumahnya itu. Nah kemudian di tahun 90-an itu sudah mulai di akhir-akhir itu ya, mulai 95 kan ada Beijing Platform for Action ya, BPFA di pertemuan perempuan keempat di Beijing itu ya. Kemudian itu kan merumuskan tentang pengaruh gender ya, atau gender mainstreaming untuk kebijakan itu. Nah itu sudah mulai masuk di Indonesia, tetapi zaman itu Soeharto belum mau untuk bergeser dari women and development ke gender and development. Nah baru tahun 2000 itu ya mulailah kita menggunakan benar-benar paradigma di mana women and development tidak kita hilangkan, tidak kita tinggalkan, tetap aja ketika itu adalah menyangkut pemberdayaan perempuan, tetapi untuk mendukung atau untuk mengakselerasi kesetaraan ya antara laki dan perempuan, maka menggunakan pendekatan gender and development. Nah dari situ semenjak tahun 2000 ya, semenjak ada Impres nomor 9 itu saya ikut terlibat dalam tim di Jawa Timur ya, untuk bersama dengan pada waktu itu masih di bawah Sekda Provinsi, kemudian di Badan Pemberdayaan Masyarakat itu melakukan sosialisasi untuk apa itu pengaruh kesamaan gender itu. Dan kemudian isu berikutnya adalah isu tentang apa itu tentang rencana aksi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kemudian isu KDRT, kemudian isu anak, ya, perlindungan anak, kemudian isu trafficking, kemudian isu pornografi, kemudian sudah itu di tahun 2000-an sampai 2010 ya masih berkutat di persoalan itu, tapi alhamdulillah ya Inpres itu kemudian ada melalui perjalanan yang panjang akhirnya kan ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang PKDRT, ada undang-undang
PT PPU ya, trafficking itu. Kemudian ada undang-undang pornografi. Ini sudah luar biasa, ini yang beranak pinak gitu ya. Kemudian ini yang PKS ini yang masih belum, karena ternyata kan semakin ke sini semakin banyak terus berkembang gitu ya. Jadi kalau KDRT aman karena sudah ada. Tapi kalau yang di luar ya, ini yang masih. Kemudian yang terakhir ini kan kemudian kita mendorongkan PKS itu dan mendukung ya dengan Kementerian apa itu Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem ya. Itu ya sekalipun itu juga ada catatan-catatan, tetapi setidaknya itu sudah bisa mengatasi persoalan yang ada di dalam kampus ya. Itu sudah lumayan bagus. Jadi menyelamatkan sekian ribu perempuan yang ada di dunia pendidikan dan mereka kemudian mendapatkan perlindungan dari negara. Jadi seperti itu Mbak Diah, dan masuknya ya ada masuk di pemerintahan, ada masuk di organisasi, ada masuk di partai-partai politik itu untuk mendukung kuota 30% itu dari tahun 2003. Ya, 2003 itu sudah kita dorong 2004 ya, kemudian ada pasal karet dulu itu ya boleh gitu ya, boleh mencantumkan apa 30% itu. Kemudian terus berkembang kan, termasuk juga PUG yang paling cepat ya di Indonesia itu adalah melalui bidang pendidikan. Saya masih ingat Pak Bambang Sudibyo ya, kalau salah dulu itu yang menjadi menteri. Nah, beliau juga mempunyai program-program kerjasama dengan Australia misalnya, kemudian dengan negara-negara lain ya, untuk mendukung capaian MDGs. Ya, pada waktu itu masih MDGs. Kalau sekarang udah SDGs. Dan itu tetap berlanjut untuk kesetaraan gender. Jadi seperti itu, dan itu tidak akan pernah berhenti kita, karena selalu bermetamorfosis ya, dan selalu seperti ada varian baru gitu untuk menjadikan hambatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan itu selalu ada kayak virus itu. Jadi bermutasi ya, awalnya itu di dalam keluarga sekarang udah lumayan kan ada, tapi ya masih terus berlanjut, tapi kan ada undang-undangnya ya. Nah, terus tapi nanti ada lagi ya, terus menerus. Jadi kita tidak akan pernah berhenti untuk berjuang untuk menyampaikan kepada masyarakat, karena persoalan gender itu sebenarnya adalah bisa dikonstruk dari masih kecil. Kalau dari kecil sudah difahamkan, sudah diintegrasikan dalam pendidikan, dalam keluarga, kemudian aspek psikologinya itu juga cukup kuat ya untuk mengantarkan itu, maka dia nanti akan tumbuh kembang ketika menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Itu dia akan aman gitu loh. Dia tidak akan mengalami, andai kata ada benturan-benturan, itu dia akan mudah untuk kembali. Tidak kebablasan sampai kemudian ada ada misalnya perselingkuhan, kemudian perceraian dan KDRT dan seterusnya. Itu yang saya lakukan sampai sekarang, dan dari tahun 2000 sampai sekarang itu terus ada yang namanya kasus-kasus ya, kasus-kasus KDRT itu yang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Ini ya Bu ya, masalah berkepanjangan seperti itu ya Bu. Ternyata yang terjadi di tahun tahun 1900-an itu juga masih ada di tahun 2000 seperti itu. Tidak berhenti ya Bu. Iya, ya. Jadi tapi alhamdulillah sekarang itu di pemerintah juga sudah banyak yang memiliki kesadaran gender, wawasan gendernya juga sudah mulai baik gitu. Itu alhamdulillah, sehingga kebijakan-kebijakan yang diusung tentang misalnya untuk penganggaran responsif gender, untuk perencanaan pembangunan responsif gender, itu mereka sekarang sudah
banyak yang paham dan bisa dilaksanakan. Karena kan ada capaian-capaian yang harus ditagih ya, itu tagihan capaian indikator gender itu, baik indikator kesetaraan gender maupun indikator pembangunan gender. Jadi dua-duanya itu menjadi tolok ukur, dan itu tidak hanya untuk nasional tetapi juga untuk internasional. Semuanya yang kita lakukan baik di El Sapia, di tempatnya Mbak Dia ya, di organisasinya Mbak Dia, dan juga semuanya ibu-ibu yang melakukan itu satu sama lain itu pasti berkontribusi untuk persoalan kemanusiaan, persoalan mengembalikan, memanusiakan manusia, menghargai harkat dan martabat sebagai hamba Allah. Ya, itu penting sekali. Dan ini adalah baik, ini adalah maslahah, ini adalah akhlakul karimah, ini adalah amal soleh. Dan jika itu dilakukan oleh orang lain yang kita berikan, itu jadilah jariah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Semuanya kita lakukan adalah ada bagian dari ibadah. Ini tips dari Ibu ya. Jadi berjuang terus tanpa henti. Itu yang bisa saya pelajari dari Ibu selama ini. Ibu. Karena ini waktunya juga dibatasi Ibu untuk live-nya. Iya. Jadi sebelum pesan untuk kawan-kawan bercerita. Ya, closing statement saya ya. Ada closing statementnya juga ya. Baik untuk kawan-kawan semuanya, baik yang belum nikah maupun yang sudah menikah, belajar dan mencoba untuk memahami tentang relasi ya, berkesetaraan gender itu mempunyai manfaat yang sangat baik ya untuk dalam membangun keluarga, karena gender sebenarnya adalah mengusung hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa dikaitkan dengan bagaimana Rasulullah melakukannya, bagaimana Rasulullah menghargai perempuan, bagaimana Rasulullah berperilaku baik dengan keluarga. Kemudian juga semuanya kita pahami ini adalah sebagai bagian dari merawat ya, merawat kasih sayang, merawat komitmen keluarga, komitmen dalam perkawinan, merawat keadilan ya, merawat kesetaraan, dan juga merawat muasyarah bil ma'ruf atau hubungan atau relasi-relasi yang baik di dalam keluarga. Oleh karena itu kontribusi saya buku psikologi keluarga itu memang sangat kecil, artinya itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan buku-buku lain yang sudah bertebaran di mana-mana ya. Tapi setidaknya menjadi inspirasi bagi, terutama adalah bagi generasi muda untuk bisa menulis yang lebih bagus dari apa yang sudah saya tulis. Terima kasih Mbak Dia dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.